ada hal yang sering saya jumpai, banyak ibu-ibu majelis taklim itu besti di depan, di belakang bestai. Kenapa bestai bu? Ya, saling baku cerita busuknya. Ya, di depan akrab sekali, selfie sama-sama, tasnya sama, jilbabnya sama. Ya, pas ketemu orang lain, itu Haji ini begini, udah pernah sikat gigi, ya, dan sebagainya. Ya, pasti ibu lebih paham lah, ya. Betul bu? Maka itu dihindari bu ya. Insya Allah bu ya. Yang kedengaran salahnya cuma yang di dalam bu. Yang di luar tidak ada suaranya. Ya. Yang menjawab salam kita doakan dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, suaminya tidak mau nikah lagi. Saya ulangi bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tapi memang di luar ini semuanya anak gadis bu ya. Masya Allah. ABG ya, 20 tahun lalu. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, tiada kata yang patut kita ucapkan, tiada kalimat yang pantas kita lontarkan selain mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kebaikan, rahmat dan taufiknya, sehingga kita semua dapat berkumpul pada siang yang terik ini. Tetapi walaupun sepertinya tadi saya di luar panas sekali bu, tapi tiba-tiba masuk ke dalam sini rasanya sejuk. Ya itu mungkin karena ibu-ibunya atau karena kipas angin ini bu. Ya mungkin karena saya positif saja bu ya. Mungkin karena kebaikan hati ibu-ibu semuanya menjadi terasa sejuk. Amin. Ya. Kemudian tak lupa kita kirimkan salawat menyertai salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai suri tauladan terbaik dan juga sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Hadirin wal hadirat, hadirin majelis ta'lim Rahmatun Nisa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah. Sesuai dengan namanya Rahmatun Nisa, yakni perempuan yang dirahmati Allah. Maka semoga insya Allah semuanya menjadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, sehat jasmaninya, sehat keuangannya, sehat keluarganya, dan lunas cicilannya. Paling banyak yang di tengah cicilannya kayaknya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah tema yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini yaitu berkaitan tentang 3 ciri sempurnanya iman. Hadirin dimuliakan Allah, berbicara pada persoalan iman itu berbicara tentang satu keyakinan dalam hati, di mana tempatnya merupakan tempat suci di dalam diri kita, yang kemudian itulah yang menjadi arah kompas kehidupan bagi kita. Maka daripada itu Bapak, ibu-ibu yang hadir, bahwa ternyata ada 3 ciri seseorang sempurna imannya. Di antaranya yang pertama adalah apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Maka ciri sempurna pertama, sempurnanya iman adalah ketika disebut nama Allah bergetar hati kita. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah maka bergetar hatinya. Ya. Pertanyaannya ibu-ibu yang hadir di tempat ini, kalaulah kita mendengar disebut nama Allah, pertanyaannya apakah bergetar hati kita? Belum, Ustaz. Iya. Bergetar mana bu kalau tiba-tiba ada tagihan?
Lebih bergetar itu Bu ya. Apalagi belum ada uangnya pakai bayar, aduh. Iya, apalagi belum ada uangnya Bu ya. Nah, lebih menggetarkan hati. Menggetarkan hati. Maka karenanya bergetarnya hati ketika disebut nama Allah tidak lain dan tidak bukan adalah karena adanya ketakwaan kepada Allah, adanya keimanan dalam hati kita, dan itu terpancar menjadi satu nilai ketakwaan dalam diri. Takwa secara singkat yakni adalah menjalankan apa yang Allah perintahkan dan juga meninggalkan apa yang Allah larang. Maka takwa secara singkat ibu-ibu menjalankan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang dilarang, dan menjalankan Allah yang menjalankan apa yang diperintahkan Allah itu dimensinya dua, yakni hablum minallah wa hablum minannas. Ya. Apa yang diperintahkan Allah ada dua dimensinya, yaitu ibadah kepada Allah dan ibadah dengan sesama manusia. Ibadah kepada Allah itu banyak, diantaranya sholat, diantaranya puasa, diantaranya zakat, haji, dan lain-lain sebagainya. Tetapi ada yang lebih pokok daripada itu, termasuk penting juga, yaitu hubungan kita dengan sesama manusia. Tidak cukup seseorang sholat kalau dia masih suka membicarakan keburukan tetangganya. Ya. Tidak cukup seseorang kalau dia sudah 10 kali naik haji, tetapi masih sering gosip tetangganya. Nah, itu persoalan. Maka karenanya dua hal ini harus berjalan beriringan dengan baik. Maka pertanyaannya kira-kira ibu-ibu yang hadir, persoalan ibadah kita kepada Allah, terkhusus sholat kita, apakah sudah sempurna? Kira-kira menurut kita, ibu-ibu yang hadir. Belum Bu ya? Iya, apalagi kalau sudah ada pengantin Bu ya, sudah terlanjur make up, ya Allah. Iya. Sampai 5 waktu sholat Bu ya. Nanti sudah sampai rumah, aduh besok saja capek, sudah mau istirahat. Baru besok ada lagi pengajian, lupa lagi. Maka itu persoalan itu. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada diri kita untuk melakukan amal soleh, dan apa yang kita lakukan itu kemudian itu pun menjadi milik kita, bukan milik Allah. Kalaupun kemudian kita tidak melaksanakan ibadah, Allah sama sekali tidak rugi. Kita tidak puasa, Allah tidak rugi. Kita tidak berzakat, Allah tidak rugi. Yang rugi siapa? Yang rugi kita. Ya. Makanya dijelaskan dalam ayat Allah, man amila salihan falinafsi. Barang siapa yang berbuat amal soleh, maka sesungguhnya itu untuk dirinya. Wa man asafa 'alaiha, dan barang siapa yang berbuat kemungkaran, maka sesungguhnya kemungkaran itu pun dia yang akan mendapatkan ganjarannya. Maka karenanya setiap yang kita lakukan, kebaikan akan kita tuai hasilnya, keburukan akan kita dapatkan ganjarannya. Maka daripada itu perbaiki hablum minallah kita. Setelah itu hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Interaksi kita dengan tetangga harus diperbaiki. Interaksi kita dengan suami harus diperbaiki. Interaksi kita dengan sesama majelis taklim harus diperbaiki. Sebab tidak sedikit ibu-ibu, saya banyak menemukan ibu-ibu majelis taklim yang hari ini kalau pengajian duduk sama-sama, tetapi ketika meninggalkan tempat itu langsung saling-saling bergosip satu sama lain. Tidak ada di sini Bu. Tidak ada Ustaz. Ibu. Iya. Apalagi yang suka bergeng-geng Bu ya. Saya lihat juga ada majelis taklim yang bikin geng-geng, ya. Ada kelompok-kelompoknya Bu. Tetapi saya yakin mungkin karena posisi tempat ini memang diatur tiga kelompok Bu ya. Ya bukan karena majelis taklim ini bergeng-geng Bu ya. Memang karena posisi rumah ya. Begitu Bu ya. Atau memang ini ada geng-gengnya nih Bu? Insya Allah tidak ada Bu. Insya Allah. Insya Allah dilihat dari wajah-wajahnya semua rukun-rukun semua Bu ya. Ya, wajah-wajahnya semuanya insya Allah tidak pernah bergosip-gosip semua ini Bu ya. Wajah-wajah penghuni surga semua. Amin. Ya, sudah ada yang bilang Iya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu ini harus kita hindari Bu. Sebab ini merupakan satu amal soleh yang mulia.
Maka daripada itu jangan kita nodai kebaikan yang kita lakukan dengan menyertakannya dengan sesuatu yang buruk. Termasuk ibu-ibu, ada hal yang sering saya jumpai, banyak ibu-ibu majelis taklim itu besti di depan, di belakang bestai. Kenapa bestai bu? Ya, saling baku cerita busuknya. Ya, di depan akrab sekali, selfie sama-sama, tasnya sama, jilbabnya sama. Ya, pas ketemu orang lain, itu haji ini begini, udah pernah sikat gigi, ya, dan sebagainya. Ya, pasti ibu lebih paham lah, ya, betul bu? Maka itu dihindari bu ya, insya Allah bu ya. Nah, karenanya hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama adalah iza zukirallah wajilat qulubuhum, kalau disebut nama Allah bergetar hati kita karena ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti kata adalah kita senantiasa menjalankan perintah Allah, yakni hubungan kita dengan Allah dan juga hubungan kita dengan sesama manusia. Kemudian untuk selanjutnya yakni menghindari perbuatan-perbuatan buruk yang seperti tadi kita sampaikan. Dan juga dosa yang paling ringan yang bisa kita lakukan ibu adalah dosa yang tidak butuh modal, yakni dosa yang keluar dari lisan. Dan biasanya dosa yang keluar dari lisan ada 3. Pertama yaitu ghibah. Ghibah itu apa ibu? Menceritakan keburukan orang, dan itu benar, itu ghibah. Yang kedua fitnah. Fitnah itu menceritakan sesuatu tetapi tidak benar, ya. Dan yang ketiga namimah. Apa yang dimaksud namimah? Mengadu domba. Jadi yang pertama ghibah, menceritakan keburukan orang. Banyak ibu-ibu yang katanya tidak mau berghibah, ya. Dan biasanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu mau berghibah, dia mengawali dengan kalimat, bukannya mau cerita keburukannya ibu ini, padahal dia cerita sudah ibu. Itu ibu biasa, itu ibu-ibu begitu ya. Tapi insya Allah bukan ibu-ibu di sini bu ya. Katanya bukan mau cerita keburukannya ini, tapi dia itu begini. Sudah masuk sudah. Itu ghibah bu. Walaupun benar, itu tidak boleh. Sembunyikan aib saudaramu, maka Allah akan menyembunyikan aibmu. Tetapi ada juga ibu terkhusus di kompleks-kompleks, memang ada peluncur gosip, ya. Kiri kanan ke rumahnya orang tebar gosip. Tetapi itu di Indosiar. Iya, bukan di kompleks ini bu ya. Insya Allah kompleks kita aman daripada peluncur gosip. Ya, kalaupun ada yang suka begitu, semoga meletus ban motornya. Ya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua fitnah, ibu, menceritakan sesuatu yang kita dengar tapi kita belum tahu. Contoh, ya, selingkuh istrinya katanya, kita baru dengar, belum tahu kepastiannya, ya. Kemudian kita sampaikan, masa itu katanya selingkuh istrinya, ya. Kita sebar ke orang-orang, tersebarlah satu kampung. Ternyata faktanya tidak. Itu menjadi fitnah, dosa besar, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka karenanya itu dihindari. Dan yang ketiga namimah. Namimah ini tukang adu domba. Lain dia cerita di ibu ini, lain dicerita di ibu ini, akhirnya mereka bertengkar. Itu namanya namimah, adu domba. Ya. Maka itu dihindari bu. Bisa bu ya? Bisa, insyaallah, jangan ragu ya. Bisa bu? Bisa. Ya, tapi saya yakin tidak ada di sini bu ya yang begitu-begitu bu ya. Nanti pulang ke rumah baru. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya yang kedua, tanda sempurnanya iman kita adalah meneladani segala kebaikan-kebaikan Rasulullah. Jadi Rasulullah dalam kehidupannya adalah contoh yang paling terbaik yang bisa kita teladani dalam kehidupan. Sebagaimana dijelaskan bahwa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah ada teladan yang paling terbaik. Jadi Rasulullah, Bapak, Ibu-ibu, adalah sosok yang paling banyak kebaikan yang dapat kita contoh. Di antaranya Rasulullah adalah orang yang jujur, ya. Jujur dalam perbuatan, jujur dalam tutur kata, jujur dalam tindak perilakunya.
Yang kedua, Nabi orangnya sabar. Ya. Maka itulah semua yang dapat kita contoh. Perilaku-perilaku beliau dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kebaikan-kebaikan Nabi, akhlak-akhlak Nabi kita contoh, maka pasti akan bahagia hidup kita dan juga sempurna keimanan kita. Dan yang paling terpenting Ibu, bahwa Nabi adalah sosok yang pemaaf. Dan itu yang harus kita miliki. Sebab banyak ibu-ibu hari ini paling tinggi gengsinya, hendak mau sekali minta maaf Bu. Betul ya? Apalagi kalau sudah dia katanya yang dizolimi. Ya. Ini banyak terjadi. Maka daripada itu memang susah untuk meminta maaf. Tetapi yakin dan percaya kalau kita membiasakan diri meminta maaf, maka hati kita akan menjadi lapang. Ya, hati kita akan merasa senang. Ya. Dan begitulah Nabi. Salah satu kisah ibu-ibu, Nabi pernah diludahi ketika beliau berjalan hendak ke masjid. Kira-kira Ibu, kalau kita jalan, kalau mau pulang ini, tiba-tiba ada yang ludahi kita Bu. Ya, kira-kira apa yang Ibu lakukan Bu? Marah Bu ya. Ya paling kita kejar Bu ya, kita jambak ini orang ini, tidak sopan ya. Iya. Itu kita Bu, Nabi tidak. Ya. Satu kali oke, mungkin satu kali. Ini berkali-kali Bu ya. Setiap Nabi lewat diludahi. Setiap Nabi lewat diludahi. Kira-kira kalau begini Bu, apa yang kita lakukan? Baku bunuh sudah orang Bu ya. Nabi tidak Ibu ya. Kalau Ibu mungkin perang dunia sudah ya. Tetapi Nabi tidak. Sampai suatu ketika orang yang meludahi Nabi ini kemudian tidak ada di tempatnya ya. Sehingga kemudian Nabi mencarinya, menanyakan kepada orang-orang. Akhirnya orang-orang memberitahu bahwa dia sedang sakit, rumahnya di sana. Diantarkanlah Nabi. Takut orang ini Bu, kenapa? Dia dalam kondisi sakit, tidak bisa melawan. Tiba-tiba orang yang sering dia zolimi, ludahi, hina akan datang ke rumahnya. Kira-kira pikirannya, waduh kalau saya dipukulin tidak bisa melawan. Tapi apa yang terjadi? Nabi tidak membalas apa yang dia lakukan, melainkan Nabi berbuat kebaikan. Nabi datang membesu, membawakan sesuatu yang terbaik, kemudian mendoakan orang yang menzoliminya. Itu Nabi, pemaafnya luar biasa. Maka ibu-ibu harus punya hati yang pemaaf ya. Bisa Bu? Bisa. Ya, maka daripada itu selepas meninggalkan tempat ini nanti, kalau kita ingat kita punya berbuat salah, kita minta maaf. Terkhusus sesama teman-teman kompleks kita yang ada di tempat ini. Mungkin kita pernah sembunyi sendalnya Bu ya, karena kita iseng-iseng ya. Atau mungkin kita ada pernah berselisih hanya karena anak kita berkelahi di sekolah ya, dan lain sebagainya. Hindarkan itu. Maka jadilah orang-orang yang pemaaf, termasuk sering menjadi ibu-ibu yang memaafkan suami ya. Termasuk besar sekali pahalanya Bu kalau memaafkan suami yang menikah lagi katanya Bu ya. Tapi saya kurang tahu juga ini Bu ya, soalnya saya minoritas ini. Kalau saya cerita di bapak-bapak mungkin mereka senang, tapi kalau di ibu mungkin waduh, nanti saya dapat 5% dari luar Bu. Itu bercanda Bu ya. Hadirin insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, tanda sempurnanya iman adalah mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Dijelaskan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman seseorang di antara kalian yang apabila dia belum mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maka daripada itu, hari ini ibu-ibu, kecintaan kita kepada saudara kita harus sama kecintaan kepada diri kita. Maka kita harus peka dengan keadaan. Kalau hari ini ada tetangga kita yang kesulitan, maka kita bantu. Ada tetangga kita yang selama ini kemudian mungkin keterbatasan secara ekonomi, kita harus hadir. Jangan sampai mungkin kita sama-sama di pengajian, tetapi kita tidak tahu persoalan yang dihadapi saudara kita. Maka perlu banyak observasi. Mungkin di tengah-tengah kita ada yang sedang terlilit hutang, atau mungkin ada yang sedang dapatkan musibah, ya, dan lain sebagainya. Maka kita bantu. Mencintai saudara kita, termasuk hari ini ibu-ibu, ada saudara kita yang mungkin kita hari ini masih enak,
bisa duduk sama-sama, bisa pegang-pegang HP, bisa bermain sama anak, bisa nonton TV, bisa naik motor kemana-mana, ya. Masih bisa santai-santai minum teh, ya. Masih bisa menikmati makanan dengan nyaman. Tapi saudara-saudara kita ibu hari ini di satu daerah yang disebut dengan Gaza, Palestina, hari ini menderita ibu, ya. Di sana sekarang sudah ribuan orang yang meninggal, setiap hari dikecam dengan berbagai ancaman, ya. Listrik mati, air mati, internet hilang. Bayangkan bu ya, maka bagaimana perasaan mereka, ya. Maka kita semua wajib peduli. Maka berdosa kita kalau tidak ada rasa sedih, rasa kepedulian kita kepada saudara-saudara kita di sana, ya. Sebagaimana bahwa kita selalu diajarkan Muslim itu bersaudara ibarat satu tubuh. Ada yang terluka maka terluka seluruhnya. Begitu pula kita lihat ada anak-anak kecil ibu yang dibom, ya, sampai berdarah-darah dalam kondisi tragis. Bayangkan kalau itu anak kita, ya, kira-kira seperti apa, ya? Ada anak-anak yang tertindis bangunan masih umur 2 bulan, ya, bayangkan. Itulah kesedihan-kesedihan yang begitu luar biasa yang mereka rasakan. Hari ini mungkin ibu-ibu tidak bisa datang ke sana berjihad. Saya yakin kalau mungkin ibu-ibu ditanya di sini ada yang mau berjihad, mungkin ada yang loncat angkat tangan. Saya mau berangkat Ustaz. Ya, tapi mungkin susah kita berangkat secara langsung. Maka alhamdulillah ibu, Majelis Ulama Indonesia hari ini sudah melakukan aksi solidaritas untuk Palestina. Acara puncaknya nanti itu pada hari Kamis malam Ba'da Isya di Gedung Ar-Rahman. Ibu-ibu yang punya kesempatan silahkan hadir. Nanti di sana akan ada orasi ilmiah dan juga mungkin lelang amal untuk saudara-saudara kita di Palestina. Atau mungkin ibu-ibu di sini ingin ikut berdonasi, silahkan. Nanti dikirimkan melalui las assalam. Ya. Atau mungkin kalau mau tanya informasi, kami juga merupakan bagian daripada tim aksi itu. Karenanya ibu-ibu dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu, kecintaan kita kepada saudara kita sama dengan kecintaan kepada diri kita sendiri, sama dengan kecintaan kita kepada anak kita, keluarga kita, istri kita, suami kita, lain sebagainya. Itulah yang kita bawa untuk kemudian sehingga sempurna keimanan kita. Maka semoga insya Allah kita semua yang hadir di tempat ini, Allah senantiasa jaga kita dalam keimanan, Allah senantiasa istiqomahkan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tumbuhkan kepada kita niat untuk senantiasa ikut membantu perjuangan saudara-saudara kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kekuatan dan juga senantiasa sehatkan kita dalam setiap kesempatan insyaallah. Hadirin yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya lihat ibu-ibu di luar sudah mulai habis dos dirobek-robek karena panas. Ya, mungkin cukup sekian pengajian yang saya sampaikan ibu-ibu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita. Dan sebelum saya menutup, saya ada pertanyaan ibu ya. Yang bisa jawab pertanyaan saya kasih hadiah. Tapi saya cek dulu, siapa tahu tidak ada isinya. Tiket PP Palestina bu. Oh iya, ada 2.000. Iya. Pertanyaannya ibu, ya, yang gampang-gampang saja bu ya. Ya, ini pertanyaan berhadiah Bu Yanto, silakan angkat tangan. Berapakah jumlah anak Nabi? Sebutkan. 9. Ya ada 9. Yang mana bu? Siapa bu? Siapa bu? Siapa bu? Kasih. Ya, ibu ini. Silakan bu. Disebut. Ya. Yang pakai Google haram. Langsung hilang nih. Silakan bu, ada 7. Ya. Ibu ini dulu bu. Bisa? Oh belum. Yang lain ada? Ada ibu. Angkat tangan ibu, mana ayo? Oh itu ya, silakan. Ya. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Umi Kulsum, Fatimah. Oke, betul sekali. Alhamdulillah.